Halo, assalamualaikum semuanya Sobat Ambis dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal kira-kira yang sering keluar untuk OSNK. Jadi bagi adik-adik yang sekarang mulai mempersiapkan OSNK, jadi ini waktu yang tepat buat adik-adik semuanya mempersiapkan bagaimana salah satu kompetisi yang bergengsi ya dalam Olimpiade Sains itu adalah OSNK ya. Dan ini mulai dari bagaimana kita mempersiapkan dari tingkat kabupaten kota hingga adik-adik nantinya menuju kalau bisa ya OSP, OSN dan kalau bisa sampai internasional. Nah, dalam pertemuan kita yang pertama ini bagaimana kita bisa melihat dan juga kalian coba memilah-milah soal-soal yang dari tahun ke tahun yang sering keluar. Dari ini kalian coba lihat dari 6 tahun terakhir 2017, 18, 19 sampai yang sekarang yang terbaru yaitu 2023. Nah, seperti yang terlihat di layarnya adik-adik semuanya, inilah soal-soal yang beberapa kalian coba analisis yang bakal sering keluar tipenya seperti apa untuk menuju SNK 2024. Nah, soal yang pertama kita akan coba bahas bagaimana di sini terkait dengan fungsi permintaan ya dan juga fungsi penawaran. Materi yang kurang lebih sangat sering dan keluar dan ini juga kadang tricky. Satu sisi dia ada misalkan nanti pengaruh pajak atau mungkin subsidi dan bagaimana perubahan keseimbangan pasar. Nah, di layarnya teman-teman semua di sini bisa dilihat ya. Kita coba lihat di sini untuk soal-soal yang bakal kita coba analisis mulai dari soal yang pertama ini. Nah, soal yang pertama adalah diketahui fungsi permintaan, di mana P sama dengan 30 min Q. Jadi ini fungsi permintaannya dalam bentuk price P gitu ya, PD. Nah, bisa kita tuliskan di sini ya adik-adik, PD sama dengan 30 min Q. Dan fungsi penawaran sama, dan formatnya masih sama, jadi PS sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Jika diketahui pemerintah menggunakan pajak, tax ratio taxnya adalah Rp3 ini ya, per unit. Nah, ini kalau bisa kita asumsikan dalam rupiah ya, maka harga dan jumlah kuantitas keseimbangan setelah pajak. Inilah soal WSNK tahun 2017. Nah, bisa kita lihat di sini, sudah kalian coba bahas dan coba kita bahas masing-masing ya, sudah kita lihat. Untuk soal nomor 1 ini, kunci jawabannya adalah C. Harganya 16, jumlah 14. Nah, jangan sampai kita terkecoh ya. Kalau sisi lain ya, kalau misalnya kita lihat untuk fungsinya, ini oke dia mulai dengan harga dan jumlah. Bagaimana jika dia tidak menulis harga dan jumlah? Misalkan 12,14 misalnya, 12 rupiah, 14. Nah, ini kita harus tahu dalam fungsi permintaan dan penawaran. Sebentar, kalian coba hapus untuk biar lebih indah gambar kita ya. Nah, bisa kita lihat untuk fungsi bagaimana kurva keseimbangan. Pertama, kita coba gambarkan dulu, ini adalah fungsi permintaan, dan ini adalah penawaran. Nah, adik-adik semuanya, ini adalah demand, dan ini adalah supply. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat di sini? Nah, untuk permintaan dan penawaran, di sini adalah titik temunya titik keseimbangan, equilibrium, titik keseimbangan pasar. Nah, jangan lupa untuk format penulisan, karena kita tahu ini adalah sumbu X ya. Berarti kalau dalam pasar inilah sumbu Q, kuantitas, sedangkan ini adalah sumbu Y dalam matematika ya. Dalam hal ini berarti itu adalah harga. Nah, berarti kalau di matematika kita tulis X, Y, maka dalam ekonomi berarti ini merujuk ke kuantitas, harga. Nah, berarti jika dia tidak menulis ini, harga jumlah, kita bisa tahu berarti formatnya mesti dulu adalah kuantitasnya, berarti 14,16 rupiah. Nah, kalau dia di-statekan, dinyatakan harganya berapa, jumlahnya berapa, nah ini harus kita lebih gampang ya, jika soalnya sudah dinyatakan. Jika belum, maka kita format X, Y ini ya, Q, P. Oke, adik-adik semuanya. Mari kita coba bahas soal ini. Nah, ini misalnya dia coba tuliskan ya. Pada persamaan, PD sama dengan tadi 30 min Q, PS 6 tambah 0,5 Q,
pajaknya 3 per unit. Maka pertama langkahnya adalah kita harus tahu bikin persamaan keseimbangan ya, PD sama dengan PS. Ini adalah keseimbangan pasar. Mau tidak mau kita harus samakan terlebih dahulu keseimbangan pasar. Maaf tulisannya kurang bagus ya. Nah, untuk keseimbangan setelah pajak berarti formatnya seperti ini. PD sama dengan PS ditambah dengan pajak. Jika formatnya dalam bentuk satuan moneter, harga, maka dalam persamaannya pajak ini mempengaruhi penawaran ya. Jadi yang pajak atau subsidi ini hanya mempengaruhi penawaran. Berarti kalau dalam bentuk harga maka langsung ditambahkan saja untuk pajaknya berapa. Karena ini satuannya adalah rupiah atau moneter ya. Nah, ini jelas. Nah, jika dalam persamaan KID gitu ya, kuantitas, nah ini kita nggak bisa langsung kurangin pajak. Harus disesuaikan dulu. Jadi kalau pajak menaikkan harga, sedangkan dalam bentuk kuantitas, pajak menurunkan jumlah. Karena dengan semakin tingginya pajak, maka eh, konsumen akan mengurangi permintaannya, sehingga barang yang kita jual lebih sedikit gitu ya. Maka ini mengurangi pajak. Perlu disesuaikan. Nah, langsung kita lihat di sini. PD sama dengan PS 30 min Q sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Nah, karena dia sudah dalam bentuk satuan harga, P ini adalah rupiah, ini juga pajak rupiah, maka langsung kita tambahkan dengan 3. Pajak itu membuat harga yang dijual lebih mahal dari sebelumnya. Nah, maka kita samakan dia dengan sama variabel Q-nya. Min Q pindah ke sebelah kiri 0,5 Q, jadi min 1,5 Q sama dengan 6 tambah 3, 9, 9 dikurangi 30, min 21. Min bagi min positif. Q-nya berarti 21 bagi 1,5 dapat Q-nya adalah 14. Nah, selanjutnya kita boleh memasukkan untuk mencari nilai P-nya berapa, boleh pakai PD atau PS, terserah. Kalau misalnya kita menggunakan persamaan permintaan, berarti P sama dengan 30 min Q. P sama dengan 30 min Q, 30 min P-nya adalah 14, Q-nya 14, berarti 30 kurang 14 sama dengan P-nya 16. Jadi, bisa kita lihat untuk soal seperti ini, jawabannya adalah kuantitas 14, harganya 16. Berarti jawabannya adalah C. Harga 16, jumlah 14 unit. Seperti itu. Nah, ini cukup gampang ya kalau soal awalnya seperti ini. Biasanya ini soal yang muncul di 5 teratas ya. Kalau nggak nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Karena ini dia harus urut materinya. Ini materi kelas 10 basic yang biasa keluar di soal OSNK. Nah, kemudian kita bahas langsung kira-kira yang sering keluar yang Kadion ya. Ini soal terkait dengan menghitung laba maksimum atau juga rugi minimum. Nah, ini materi terkait dengan biaya. Babnya adalah bab biaya. Cost of production. Nah, inilah konsep bagaimana kita harus memahami biaya, dan juga satu lagi, tidak kalah penting adalah terkait dengan penerimaan. Nah, diketahui fungsi permintaan barang X adalah P sama dengan 1500 Q. Min Q dan biaya produksinya TC sama dengan Q kuadrat, ditambah 300 Q, ditambah dengan 20.000. Tentukan besarnya laba maksimum. Nah, adik-adik semuanya, bisa kita langsung lihat ya. Nah, jawabannya adalah D ya. Di sini semua terkait dengan laba maksimum atau rugi minimum. Nah, kalau dia udah nanya laba maksimum, nggak mungkin jawabannya rugi minimum. Nah, inilah salah satu soal ya nggak logis ya. Dia menanya laba maksimum, tapi kita state di jawabannya rugi minimum. Maka ini nggak mungkin. Nah, jawabannya jelas A, C, D, atau E. Tinggal kita hitung berapa nilainya. Kita cari berapa nilai laba maksimumnya. Nah, untuk mencari laba maksimum, kondisi yang harus dipenuhi adalah ini kondisi mutlak bahwasanya marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Nah, ini rumus yang sakti yang biasa kita gunakan, tidak jauh-jauh dari sini. Nah, bagaimana untuk mencari MR dan MC? Ini kita kalau misalnya caranya lah dengan menggunakan turunan. Turunan pertama dari TR dan TC tentunya. Jadi misalkan nanti ini sudah ada ya TC-nya.
Maka kita harus cari dulu berapa TR-nya. Sedangkan di sini baru fungsi permintaan, baru dalam P. Nah, harus kita cari dalam bentuk TR-nya berapa. Kemudian kita turunkan, TC-nya juga kita turunkan jadi MR dan MC. Baru kita bisa melanjutkan pembahasan kita berikutnya. Oke, nah lanjut kita bahas ya teman-teman semuanya. Mengapa jawabannya D? Pertama adalah kita cari dulu nilai TR. Langkah pertama adalah cari nilai TR, berapa total penerimaannya. Nah, untuk mencari rumus TR itu adalah P kali Q. Di sini ya, sudah ada P kali Q. Nah, ini sudah ada PD sama dengan 1500 min Q, TC ininya lambang ininya. Dan maka P-nya berapa? Nah, masukin ke persamaan permintaan tadi. Ini kan dalam bentuk P, berarti 1500 min Q. 1500 min Q kali harus dipisah, dikalikan dengan Q. Maka nilai TR-nya adalah 1500 kali Q, 1500 Q, min Q kali Q berarti min Q kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, langkah keduanya adalah kita turunkan nilai TR, sehingga kita dapatkan nilai MR. Nah, MR sama dengan TR aksen, turunan pertama dari total penerimaan. Nah, jika TR-nya tadi sudah kita dapat 1500 Q min Q kuadrat, maka turunannya adalah, caranya adalah jika nilai TR-nya seperti ini, 1500 min Q 1500 Q min Q kuadrat, turunan pertamanya adalah, ini kan pangkat 1. 1 dikali 1500, 1500. Pangkat 1 jika diturunkan berarti pangkatnya setiap turunan itu berarti pangkatnya kita kurangi dengan 1. Turunan pertama pangkatnya kita kurangkan dengan 1. 1 kurang 1, 0. Q pangkat 0, 1. 1 kali 1500 ya 1500. Jadi jika variabelnya Q, maka turunannya Q-nya habis. Variabel Q-nya nggak ada lagi. Nah, min Q kuadrat turunannya berarti ini pangkat 2. 2 kali min Q berarti min 2. 2 kurang 1, karena harus kita kurangi pangkatnya 1. Berarti min Q. Q ya, jadinya Q pangkat 1. Nah, jadi turunan pertama adalah MR sama dengan TR aksen 1500 min 2Q. Oke. Nah, lanjut ya. Setelah kita dapatkan MR-nya, hingga karena tadi sudah ada langsung nilai TC, jadi kita langsung saja mencari nilai MC-nya itu turunan langsung dari nilai TC. Jadi MC sama dengan TC aksen, turunan pertama dari total biaya. Nah, TC sama dengan Q kuadrat ditambah 300 Q ditambah dengan 20.000. Maka nilai MC-nya adalah 2 kali Q, 2 Q, berarti pangkat 1 ya. Boleh kita tulis pangkatnya 1, boleh enggak. Artinya sama saja. Tambah 300 Q. Q1, jika pangkat 1 jadinya Q-nya habis ya, ditambah dengan 300. Jika tidak ada variabel, maka nilainya habis. Karena kenapa? Misalnya 20.000. Apa yang kita turunkan? Ini nggak ada variabel. Nah, pangkatnya ini kan pangkat 1. 1 kali 20.000, 20.000. 1 kurang 1, 0. Jadi 1 jadinya 20.000 pangkat 1 artinya 1 jika diturunkan. Maka nilai MC-nya adalah 2Q tambah 300. Nah, keempat, setelah kita dapatkan nilai Q-nya, kita harus cari dulu nilai Q optimal. Berapa laba maksimum itu harus memenuhi berapa Q optimalnya berapa di sini. Jadi laba maksimum ini nanti berapa sih jumlah penjualan maksimal untuk bisa kita lakukan mencari laba. Jadi setelah kita dapat nilai MR dan MC-nya, kita cari dulu nilai Q optimalnya, berapa jumlah optimal yang bisa dilakukan agar dia memperoleh laba maksimum. Nah, lanjut ya adik-adik semuanya. Ini agak lumayan lama caranya. Memang harus soal seperti ini butuh waktu. Jadi ketika adik-adik menemukan soal seperti ini, harus tahu step by step urutannya. Langkah pertama, nah, cari nilai TR-nya jika masih ada fungsi permintaan. Langkah kedua, biasanya TC sudah ada. Langsung cari nilai MC, kemudian samakan untuk mencari nilai Q optimalnya. Nah, MR sama dengan MC, langsung kita tulis ya. Nah, MR-nya tadi 1500 min 2Q, MC-nya 2Q tambah 300. Kemudian kita samakan dia variabel yang mana?
1.500 dikurangi 300 ya, 1.200. Sini pindah 2 sebelah kanan, 2Q tambah 2Q jadi 4Q. Ini adalah 1.200 dibagi 4, yaitu 300. Ini adalah Q optimal. Jumlah produksi optimal untuk memperoleh laba maksimum. Nah, langkah terakhir, cari nilai laba maksimal dari rumus laba dan dengan substitusi nilai Q optimal yang diperoleh. Kan kita tahu untuk mencari laba itu adalah berapa total penerimaan kita kurangi dengan total biaya. Nah, langsung saja adik-adik kita masukkan ke persamaan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya, TR dikurangi TC. Salin lagi rumus TR-nya berapa? TR-nya tadi 1.500 Q min Q kuadrat. Coba kita di sini ya. Nah, ini tadi TR. 1.500 Q min Q kuadrat. TC-nya sudah ada di soal Q kuadrat tambah 300 Q ditambah dengan 20.000. Nah, laba sama dengan TR kurangi TC. 1.500 Q min Q kuadrat dikurangi. Ini harus kita bikin tanda kurung karena di sini banyak variabel ya. Q di sini ada Q kuadrat, ada Q aja. Nah, maka harus kita pisahkan ya. TR dikurangi dengan TC. Nah, karena kita udah dapat ini, adik-adik, Q optimalnya adalah 300, substitusikan semua nilai Q-nya dengan 300. Nah, maka 1.500 kali 300 min Q, berarti 300 pangkat 2 ya. Q kuadrat berarti 300 pangkat 2. Q kuadrat 300 kuadrat tambah 300 kali 300 tambah 20.000. Lanjut, ini hitung-hitungannya agak lumayan ya. 1.500 kali 300 berarti 450.000 tambah nolnya ya. 15 kali 3, 45, tambah nolnya 4, 1, 2, 3, 4. 300 kuadrat berarti min 90.000 dikurangi 90.000 tambah 90.000. 300 kali 300 tambah 20.000. Berarti 360 kurangi 90, kurangi 90. Ini karena ada tanda negatif, dikurangi 90 lagi, dikurangi 20.000. Jawabannya adalah 160.000 untuk memperoleh laba maksimal. Nah, bisa kita lihat berarti kalau soalnya seperti ini, laba maksimalnya adalah 160.000. Jawabannya adalah D. Ini soalnya agak sedikit lama, maka ketika teman-teman mengerjakan soal SMK, jika yang cepat, ya seperti soal nomor 1, segera selesaikan. Karena ada soal-soal yang dia bobotnya harus mengerjakan cukup lama. Jadi, soal yang sudah tertera di lembar soal itu adalah sesuai dengan jumlah pengerjaannya, lama pengerjaan. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah, jika kalian sudah tahu step by step yang seperti ini bisa dikerjakan dalam waktu kurang lebih 2 menit untuk soal nomor 2 ini. Nah, ini terakhir menurut kajian soal yang sering keluar, itu adalah terkait dengan mencari nilai elastisitas. Nah, secara umum, kita harus bahas dulu elastisitas itu adalah ukuran kepekaan. Nah, jika elastis nilainya nanti E-nya besar dari 1, inelastis nilai E-nya kecil dari 1. Jadi, teoritisnya seperti itu ya. Kemudian uniter sama dengan E-nya adalah 1. Kemudian elastis sempurna, nilai E-nya adalah tak terhingga. Dan inelastis sempurna, nilai E-nya sama dengan 0. Ini mau nggak mau kita harus tahu ya berapa masing-masing nilainya untuk jenis elastisitasnya. Nah, langsung jika pada saat harga pertama ya naik, so kita langsung bahas soal nomor 1. Harga pertama, harga awalnya lah 1.200, kemudian harga keduanya naik menjadi 1.500, berarti ini P1 1.200, kemudian P2-nya 1.500, fungsi permintaannya Q sama dengan 10P min 1.000. Maka sifat elastisitas koefisiennya apa gitu ya. Tadi ini sudah kita tuliskan jika masing-masingnya. Nah, maka di sini kita harus tahu untuk mencari rumus elastisitas itu E sama dengan delta Q per delta P kali harga pertama, kemudian kuantitas pertama. Nah, untuk mencari delta Q per delta P ini harus ada berarti Q2 dikurangi Q1 karena selisih ya delta. Kemudian P2 dikurangi dengan P1 kali harga awal dibagi dengan kuantitas awal. Nah, Kak, ini baru fungsi permintaan. Nah, caranya adalah untuk mencari berapa nanti perubahan kuantitasnya, sedangkan ini sudah ada untuk P, tapi Q-nya belum ada. Nah, untuk mencari rumus ini, delta Q per delta P,
Ini langsung kita dapatkan langsung dengan cara turunan pertama fungsi permintaan. Nah, nilai Q1 dapatkan dari fungsi permintaan. Jadi, untuk mencari delta Q per delta P perubahan kuantitas terhadap perubahan harga, ini langsung kita dapatkan gampang caranya dengan turunan pertama fungsi permintaan. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, berarti turunan pertama ialah 10P min 1000, berarti ini pangkat 1 P-nya, jadinya kiasannya sama dengan 10. Ini coret habis. Nah, berarti E sama dengan 10. Nah, kali P1. P1-nya udah ada. Kemudian Q1-nya belum. Nah, setelah kita tahu kiasannya 10, maka bisa kita langsung substitusikan ke mencari Q1-nya dengan mensubstitusi persamaan Q tadi, permintaan. Nah, maka bisa kita dapatkan untuk mencari nilai harga kuantitas pertamanya, langsung kita substitusikan QD sama dengan 10P min 1000. Nah, ini Q1 ya, Q1 sama dengan 10P. P-nya udah kita dapatin 10, 10P. P-nya adalah 1200 ya, harga awal. Ini kita pakai P-nya P1, berarti jika kita pakai Q1 sama dengan berarti 10, inilah P1 ya, dikurangi 1000. Kemudian 10, P1-nya 1200, dikurangi dengan 1000. Nah, 10 kali 1200, 12.000, dikurangi 1000. Maka jawabannya adalah 11.000. Nah, inilah 11.000 adik-adik semuanya. Nah, setelah itu gimana? Setelah kita dapatin Q1-nya, udah bisa langsung kita dapatin untuk mencari nilai E-nya tadi, sama dengan Q aksen kali harga awal dibagi dengan kuantitas awal. Q aksennya 10 tadi ya, ini 10, harga awalnya 1200, satunya tadi 11.000. Nah, berarti ini 12.000 bagi 11.000. Jawabannya 1,09. Maka jawabannya adalah elastis jika lebih dari 1 ya. Meskipun ya 1,01 gitu ya. Berarti lebih dari 1, maka nilainya adalah elastis. Seperti itu adik-adik semuanya. Nah, bisa kita lihat ya. Elastis besar dari 1, maka di sini jawabannya jika elastis yaitu A. Oke. Nah, mungkin demikian adik-adik semuanya untuk soal part pertama yang sering muncul di OSK. Kak Dion coba jelaskan tadi 3 soal, 3 materi. Pertama adalah terkait dengan keseimbangan pasar setelah perubahan pajak. Kemudian kedua terkait dengan nilai mencari laba maksimum atau rugi minimum. Ini materi terkait dengan biaya, cost of production, dan juga penerimaan. Dan terakhir terkait dengan mencari nilai elastisitas. Dalam hal ini kita harus tahu bisa pakai turunan dari turunan pertama mencari delta Q per delta P tadi. Demikian adik-adik semuanya, semoga manfaat, sukses untuk adik-adik persiapan OSNK mulai dari sekarang, dan semoga teman-teman semuanya meraih prestasi terbaik. Dan informasi singkat yang disampaikan, sekarang Belajar Ambis sedang menjual, sedang memiliki buku untuk pelatihan yang bisa kalian baca dan kalian pahami ya, lengkap dengan materi, soal-soal latihan untuk persiapan USNK juga bisa, dan juga provinsi. Ini lengkap satu buah modul yang kami jual, 9 mata pelajaran. Untuk ekonomi, silahkan adik-adik bisa membeli dengan menghubungi admin Belajar Ambis. Demikian, salam sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.